bayangkan Bapak Ibu ketika saya di Kristen, mohon maaf, di Kristen itu tidak mengenal junub, tidak mengenal berwudu, pokoknya pakai baju yang rapi, pakai jas, pakai sepatu, masuk itu ke gereja. Sampai di gereja ngapain? Mohon maaf, hanya nyanyi-nyanyi doang. Mohon maaf Bapak Ibu, itu kejadian, ini fakta. Saya bukan mengejek, enggak, karena tidak boleh kita mengejek agama-agama di luar agama Islam, betul. Kita bicara fakta, mohon maaf, ya. Pengalaman saya ini Pak, malam harinya Pak, nuak, minum khamar, mohon maaf, berzina sekalipun, besok ke gereja itu Bapak Ibu. Nggak ada berbudu-budu, nggak ada mandi-mandi besar, nggak ada. Sering kali saya ajak berdialog, ya kan. Saya lihat, saya bilang, Pak, orang Islam itu jauh sekali perbedaannya dengan orang Kristen. Simpel saja, orang Islam itu Pak, wajahnya bercahaya, saya bilang, bersih, berseri-seri, betul. Kenapa? Karena dia sering berwudu, ya kan. Minimal dalam sehari 5 kali basuh muka, jadi kelihatan cahayanya. Sebagai Allah firmankan, ya kan, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah-wajah orang mukmin itu kata Allah tampak bekas-bekas sujud, berseri-seri bercahaya. Mohon maaf Pak, wajah-wajah orang Kristen itu maaf seram-seram, ya kan, jelek-jelek, ya kan. Kenapa? Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing, naudzubillah. Nah, ini rukun Islam. Dan di sini juga tertulis waktu sholat. Jadi yang sesungguhnya umat Islam ini dalam melakukan ibadah itu mengikuti alurnya kitab karangan ini, yang disebut kitab Safina. Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil, tidak menurunkan kitab hadis dan fikih. Sekali lagi, saya katakan Allah tidak menurunkan kitab hadis dan fikih. Oleh karena itu saudara, jangan sampai saudara terlambat. Segeralah hijrah dari mengikuti yang tidak tahu sorga, dari mengikuti yang walahu alam, kepada kepastian, yaitu Isa Al-Masih. Kalau bahasa Inggrisnya Yesus Kristus. Segera sebelum pintu tobat ditutup. Terima kasih. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir la'inir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal ikhwah al-bararah, aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah ikhwah, para pemirsa Hikmah.tv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya Busyari Ali pada acara Renungan Hikmah. Sekarang saya berada di satu daerah yang bernama daerah Bincau, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, di mana di sini banyak tambak ikan. Masyarakatnya melakukan sebuah usaha tambak ikan. Di hari ini setelah saya berada di sini juga burung-burung walet berterbangan dan cuacanya sangat sejuk sekali. Sungguh indah pemandangan yang ada di sini, apalagi melihat ikan-ikan yang berada di tambak ini. Masyaallah ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara tentang orang ganti-ganti agama atau orang yang memeluk agama tertentu kemudian masuk ke dalam Islam, itu disebut dengan mu'allaf. Atau orang yang keluar dari agama Islam itu disebut murtad. Memeluk agama tertentu, dia keluar dari agama Islam, itu disebut dengan murtad. Sesungguhnya orang bebas memilih agama apapun. Hal yang demikian itu tidaklah menjadi satu masalah. Hal yang biasa-biasa saja, satu fenomena yang terjadi sejak dulu. Orang menganut agama tertentu, kemudian keluar dari agama tertentu itu masuk ke dalam agama tertentu. Hal yang demikian itu sesuatu hal yang sangat biasa. Tetapi ia akan menjadi sesuatu masalah yang sangat besar jika mu'allaf atau murtad tadi diorbitkan atau mengorbitkan dirinya sebagai agamawan, diberikan panggung seluas-luasnya di tengah-tengah masyarakat sehingga dia disebut sebagai agamawan. Dan kita melihat satu fenomena yang terjadi tentang mu'allaf ini, bahwa setiap narasi-narasi yang dilakukan
di tengah-tengah publik menyampaikan agama, materi-materi atau narasi diksinya berbicara tentang ujaran kebencian, menghina agama sebelumnya. Hal inilah yang akan bisa berpotensi terhadap konflik horizontal, konflik sosial. Ujaran-ujaran kebencian ini kerap kali dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya agamawan, yang sebelumnya memeluk agama tertentu, kemudian masuk ke dalam agama tertentu. Dia keluar dari agama sebelumnya, kemudian masuk agama tertentu. Dan narasi-narasi yang dikeluarkannya adalah sering sekali ujaran kebencian dan menghina agama sebelumnya. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin memperhatikan tentang fenomena yang terjadi di masyarakat tentang mu'allaf atau orang yang tadinya beragama Islam keluar dari agama Islam yang disebut murtad, yang baru-baru tadi yang sangat viral yang kita lihat di media sosial, bahwa ada seorang yang bernama Muhammad Face. Dia itu beragama Islam, kemudian dia memilih agama Kristen, menjadi murtad. Dan dia mengklaim dirinya sebelumnya ketika dia berada di agama Islam adalah sebagai ustadz, sebagai agamawan. Dan dia membuat konten atau berceramah sampai dipublikasikan di YouTube, menghina Nabi Muhammad SAW, menghina agama sebelumnya. Narasi-narasi yang dimilikinya, dia mengorbitkan dirinya bahwa ketika dia berada di agama Islam itu dia sebagai ustadz. Namun ketika melihat narasi-narasinya berbicara tentang agama, maka orang-orang yang berakal sehat akan mengetahui bahwa dia bukan sebagai orang yang menguasai ilmu agama Islam, di mana apa-apa yang disampaikannya dikutipnya dari ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang Yesus, Isa Al-Masih, Nabi Muhammad SAW, dan berbicara tentang satu kitab Safinatun Najah, kitab fikih. Maka ketika kita melihat dari yang dipaparkannya tersebut, terlihat sekali bahwa dia bukanlah seorang ahli di dalam agama. Namun dengan percaya dirinya dia menyampaikan tentang agama yang sedang dipeluknya dan menghina atau melontarkan sebuah ujaran kebencian terhadap agama sebelumnya. Begitu juga ada orang yang tadinya dari Kristen kemudian masuk Islam mu'allaf, sehingga terjadi banyak penipuan di tengah-tengah masyarakat dengan mengklaim dirinya sebagai doktor, sebagai master teologi yang lulusan Vatikan, yang dia juga mengaku dirinya itu mantan pastor. Ketika dia berada di agama Kristen, dia itu adalah pastor. Ternyata setelah diadakan penyelidikan, maka jejak rekamnya sedikit pun tidak menunjukkan bahwa dia itu sebagai seorang pastor atau romo atau pendeta, tetapi dia mengaku-ngaku. Dan kebanyakan ketika kita melihat orang-orang semacam ini membuat satu opini dan mempublikasikan dirinya sebagai seorang agamawan yang narasinya terulang-ulang menghina agama sebelumnya. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya mu'allaf itu seperti dijelaskan oleh Al-Qur'an, mu'allafatu qulubihim. Mu'allaf itu artinya terjinakkan. Jadi yang dinamakan mu'allaf itu tidak ada sesuatu yang istimewa dari mu'allaf. Tidak ada sesuatu yang diistimewakan atau direndahkan dari mu'allaf tersebut. Jadi kita biasa-biasa saja sesungguhnya untuk melihat mu'allaf tersebut. Kalau dia memahami bahwa dia itu sebagai seorang mu'allaf, maka tugas dia dan tugas kita sebagai umat Islam yang lebih lama untuk mendidik dia. Tugasnya belajar untuk mengetahui tentang Islam. Tetapi ketika dia masuk ke agama Islam, maka seringkali dia didaulat untuk mengajar, memposisikan dirinya sebagai agamawan. Akan tetapi yang sangat disayangkan, narasi-narasi, diksi yang disampaikannya adalah selalu ujaran kebencian.
Maka saya dapat menyimpulkan bahwa mu'alaf ataupun orang yang berganti-ganti agama itu adalah orang yang bermasalah mental. Karena tidak semua orang yang menemukan yang dirasanya dia berpindah agama itu adalah untuk mencari sebuah kebenaran, tetapi bisa dilandasi dengan faktor ekonomi, faktor popularitas, dan lain-lain sebagainya. Yang jelas orang yang berganti-ganti agama itu adalah orang yang bermasalah tentang mentalnya. Oleh karena itu, kita bersama-sama harus mempergunakan akal sehat. Masa orang yang sudah lama duduk di agama tertentu, kemudian ada orang yang baru masuk menjadi pengajar dia, itu sesuatu hal yang sangat ironi. Oleh karenanya, sekali lagi kita akan mempergunakan akal sehat kita, bahwa agama adalah membentuk diri kita menjadi orang yang senantiasa santun, damai, sejahtera, dan menenteramkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sampai jumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Bagaimana tentang pendapat Anda tentang ini? Silahkan Anda menyampaikan di komentar. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.